Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhairi SPDI. Saya mengajar sejarah kebudayaan Islam di MA Abbasiyah Teluk Pinang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 program studi sejarah kebudayaan Islam dengan NIM 234216010069 di LPTK IAIN Takengon, Aceh Tengah. Saya akan melakukan uji kinerja di Madrasah Aliyah Abbasiyah Teluk Pinang. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Siap belajar? Ya. Oke semua. Sebelum kita masuk pembelajaran, Bapak ingin bisa rangkaian dulu juga, oke? Rapikan pokoknya bajunya. Nah, kemudian siapa yang berdoa? Saya Pak. Silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan duduk kembali ya. Oke semua ya, Bapak pesen dulu ya. Ya. Muhammad Dini Ismatullah, Ya Pak. Miskal, Ya Pak. Ferry Aprianto, Ya Pak. Berian Habibi, Ya Pak. Nadia Tetikma, Katrina, Selvina, Elsa, Nurjana, Putri Aprianesa, Liza Sapitri, Nia Nengwana, Salwa Asia. Oke, jangan sudah hadir semua. Kita siap belajar ya. Ya. Oke, supaya lebih semangat, kita stretching dulu ya. Ya. Tepuk tangan. Oke. Tepuk tangan. Ya, belajar. Ya, mantap. Oke, jadi Bapak pengen mengecek apakah kita masih ingat pelajaran yang minggu lalu ya. Coba ternyata lagi di Mori Sono. Ya. Coba Heri. Sunan Bonang Pak. Coba Sunan Ampel Pak. berikutnya. Sunan Giri Pak. Berikutnya. Jawa. Coba. Coba. Elsa. Nia. Sunan Bonang. Nah, ingat ya semua ya. Ya. Yang dilupakan itu nama-nama Wali Songo yang berjasa menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Itu pelajaran kemarin. Ingatkan yang nanti ujian keluar loh. Ya Pak. Oke? Oke. Tangan dulu lebih semangat. Jadi Bapak pengen menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi yang pertama, setelah belajar nanti diharapkan siswa mampu menganalisis peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Yang pertama. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengevaluasi bagaimana kebudayaan bangsa Arab sebelum Islam. Kemudian siswa mampu mengidentifikasi keadaan sosial bangsa Arab sebelum Islam ya. Itu tujuan kita belajar pada hari ini ya. Ya, itu adalah yang harus kita capai. Adapun materi kita pada hari ini yaitu peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Jadi yang pertama itu yang kita bahas adalah sistem peribadatan bangsa Quraisy sebelum Islam. Bagaimana mereka beribadah, atau apa saja kepercayaan
bangsa Quraisy itu sebelum Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana keadaan sosial masyarakat Quraisy. Nah, ini nanti kita akan membahas bagaimana kondisi sosial masyarakatnya, bagaimana kehidupannya, bagaimana sistem kekeluargaan mereka. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Oke ya? Jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini dalam kegiatan ini, Bapak pengen nanya dulu sejauh mana pemahaman kita tentang pengetahuan kita tentang Jazirah Arab. Siap untuk ditanya? Siap. Nah, lihat ini. Bagaimana secara umum geografis Jazirah Arab sendiri? Siapa yang bisa jawab? Nah, silakan Irma jawab. Secara geografis, Jazirah Arab terdiri dari gurun pasir, gunung-gunung yang tandus, dan banyak ditemui tanaman kaktus, Pak. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan. Jadi untuk lebih memahami bagaimana peradaban bangsa Arab sebelum Islam, maka saksikanlah video pembelajaran berikut ini. Ini ada gambar video ya. Ya. Video.
Ya, jadi materi kita pada hari ini adalah peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Yang pertama yang kita bahas adalah bagaimana keyakinan bangsa Arab sebelum Islam.
Jadi keyakinan bangsa Arab sebelum Islam itu mereka menyembah Allah, menyembah jin, menyembah berhala, menyembah api dan sebagainya. Jadi banyak ya. Jadi di antaranya adalah mereka kebanyakan menyembah berhala. Jadi di sekitar Ka'bah ini, di Ka'bah mereka meletakkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah sebagai pengujian mereka. Jadi kalau mereka berkorban, meminta, mereka mintanya kepada berhala. Tapi kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah. Tapi untuk siapa mereka berkorban tanya? Maka dia menjawab kami berkorban untuk mata, berkorban untuk kuda dan sebagainya. Jadi itulah disebut dengan musyrik. Masyarakat musyrik jahiliyah itu yang musyrik itu karena mereka percaya kepada Allah, juga percaya kepada berhala-berhala yang ada di sekitar umat ini. Ya, tidak hanya kepada Allah saja. Kalau ditanya siapa yang menciptakan ini, apa tahu dia. Tapi kalau ditanya untuk siapa mereka berkorban, untuk mata, untuk kuda, nama-nama berhala yang ada di sekitar Ka'bah ini, ya. Ka'bah berhala, berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Kemudian yang kedua keadaan sosial, keadaan sosial dan ekonomi masyarakat Arab. Yang pertama adalah kehidupan Arab. Jadi masyarakat Arab itu ada yang namanya orang kota dan ada orang pedesaan. Yang tinggal di pedesaan ini adalah suku Badui. Dia adalah membawa kambing, berkebun dan sebagainya. Ini suku yang dengan nomaden, berpindah-pindah. Sedangkan dari perkotaan itu mereka ada berdagang. Jadi sudah maju zaman itu masyarakat Arab itu. Dari kota mereka melakukan perdagangan. Perdagangan dengan negara-negara luar. Kemudian budaya. Adapun budaya masyarakat Arab itu punya budaya mereka ada kesenian, mereka bersair ya, suka bersair budaya mereka. Kemudian mereka suka berperang, berani. Itu adalah orang Arab. Kemudian sistem perkawinan. Bagaimana sistem perkawinan bangsa Arab itu? Mereka ada yang banyak sistemnya ya. Ada yang pertama yang sama seperti kita, hanya satu istri saja yang sah oleh walinya. Kemudian ada juga yang sistem menjual diri tapi tidak menjual diri ya. Ada juga yang begini. Di depan rumah seorang wanita itu ditaruh sebuah bendera. Kemudian siapapun laki-laki yang datang boleh mampir ke rumah itu, boleh menginap, boleh tidur sama si perempuan yang di rumah. Kemudian kalau dia hamil, perempuan ini hamil dan punya anak, nanti dicari orang-orang yang pernah tidur dengan dia, kemudian dicocokkan rambutnya mungkin mirip siapa gitu ya. Kalau mirip salah satu seorang, maka inilah bapaknya. Macam sistem calon. Itu adalah sistem perkawinan masyarakat. Ada juga ya selain itu ada juga yang seperti kita ada juga yang banyak poligami. Rata-rata yang kaya itu punya banyak lebih daripada satu istri. Karena mereka mampu, mereka banyak, mereka membantu masyarakat yang lain yang hidup susah angkat martabatnya dengan menjadi istrinya. Ya kira-kira seperti itu ya. Nah jadi ini tugasnya adalah satu orang menulis satu pertanyaan ya. Buat satu pertanyaan yang berhasil nanti bagikan Bapak, nanti kita diskusikan ya. Nah, oke, jadi silakan nanti langsung buat pertanyaannya mengenai hubungan dengan peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Akan tulis. Nah, dulu ya. Langsung dulu yang berbobot pertanyaan biar diskusinya bagus. Nah,
Sudah siap Elsa? Jadi sudah siap? Kalau memang sudah siap, kita kumpulkan, kita diskusi. Ya, hari ini siap. Ya. Apa lagi? Sudah siap? Nah, kita cek dulu pertanyaannya ya, gimana kita bahas. Nah, ini ada pertanyaan dari salah satu kawan kita yang menanyakan mengapa pada bangsa Arab dahulu dengan masa jahiliyah sedangkan dari bidang sosial ekonomi sudah maju. Jadi mengapa bangsa Arab itu disebut dengan bangsa jahiliyah? Sementara dari segi sosial politik mereka maju. Oke, siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Bangsa Arab itu dikatakan jahiliyah karena ia tidak mempercayai adanya Allah dan menyembah berhala-berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, bagus sekali. Bagaimana kamu menurut yang lain? Siapa yang bisa menambahkan? Ya, silakan. Karena zaman dahulu dia membuat berhala dan menggunakan kue dan ketika ia lapar yang berhala yang disembah tadi dia akan memakannya. Kan itu termasuk bodoh Pak. Iya, bagus sekali. Silakan. Saya Pak, Iya. pada zaman dahulu pada waktu Umar pernah datang ke berhala untuk meminta makanan ketika Umar lapar. Setelah sekian lama Umar menunggu makanan pun tak kunjung datang sehingga Umar kecewa dan tidak mau memberikan sejajar lagi kepada berhala tersebut. Iya, bagus sekali. Jadi itulah kenapa bangsa Arab yang dahulu sebenarnya maju disebut dengan jahiliyah. Karena mereka menyembah berhala-berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang disebut dengan jahiliyah atau jahilnya atau bodohnya bangsa Arab. Padahal bangsa Arab itu sudah maju, mereka sudah ahli berdagang kemana-mana, mereka keliling dunia, mereka perdagangan, sosial politiknya maju, mereka ahli perang dan sebagainya. Tapi mereka bodoh jahiliyah dalam segi pemahaman tentang Islam, dari segi keimanan dengan Islam. Makanya disebut masyarakat jahiliyah. Nah, jadi oke, jadi diskusi kita hari ini cukup bagus ya. Tepuk tangan sekali lagi ya. Untuk kegiatan selanjutnya, Bapak akan melaksanakan reklamasi. Jadi Bapak akan memberikan KPD ini, tolong dikerjakan ya. Ya. Cukup. Bisa yang kurang. Nah, tolong kerjakan baik-baik ya. Ya.
Sudah siap? Kita kumpulkan ya. Iya, Kak. Oke, masih semangat? Masih. Kita stretch dulu ya. Iya. Tepuk tangan. Oke. Tepuk tangan. Iya. Jadi kita pada masuk pada kesimpulan. Jadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Pertama adalah adapun keyakinan bangsa Arab sebelum Islam itu menurut mereka menyembah Allah, sebagian menyembah berhala, menyembah api, menyembah jin, menyembah hantu, menyembah roh. Itu adalah kepercayaan bangsa Arab. Kemudian keadaan sosial ekonomi, dari segi keadaan ekonomi mereka sudah maju. Jadi bangsa Arab itu sudah ahli dalam berdagang. Bahkan kota Mekah itu, kota Mekah Madinah itu adalah pusat perdagangan, gitu ya. Kemudian dari segi kebudayaan mereka itu sudah punya budaya bangsa Arab itu. Mereka sudah bisa berpuisi, mereka ada kesenian, menari, bersyair, itu bentuk-bentuk kebudayaan. Kemudian sistem perkawinan mereka itu ada yang satu istri dan ada yang banyak istri, dan ada juga ya seorang perempuan itu dititipkan oleh suaminya kepada orang yang berpengaruh, pada penguasa. Nanti supaya dia punya anak dari keturunan orang hebat tersebut. Itu termasuk tradisi biasa jahiliyah dalam perkawinan. Supaya memperoleh keturunan yang bagus, maka istrinya dititipkan kepada orang yang hebat tersebut untuk dihamili, supaya dia nanti punya anak dari keturunan orang tersebut yang hebat. Itu adalah kesimpulan kita pada hari ini ya. Oke? Jadi untuk pelajaran minggu depan kita akan membahas tentang bagaimana dakwah Rasulullah di Mekah, termasuk nanti substansi dan strategi apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika berdakwah di Mekah. Ya siap ya, belajar yang di rumah ya. Iya. Jangan tak belajar, jangan main HP aja, jadi belajar baik-baik. Baca LKS-nya supaya pada minggu depan kita belajarnya itu nyambung, ya. Kemudian mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi